IBKers! Sesuai dengan indikator kinerja utama perguruan tinggi dalam program Kampus Merdeka yang berisi mahasiswa mendapatkan pengalaman dan pembelajaran di luar kampus. Atas dasar semangat itulah, IB Quick Kyanggi ikut serta dalam mendorong dan memfasilitasi pembelajaran mahasiswa di ruang-ruang publik. Maka ini nggak akan dari lingkungan. Ini namanya Beyond misalnya. Jadi namanya itu adalah untuk membungkus misalnya roti, di makanan. Iya betul. Ini sih. Nah ini pertanyaannya, ini aman nggak sih buat makanan? Ternyata aman banget karena sifat plastik itu ya. Ya. Nah ini bisa digunakan untuk menggantikan plastik. Nah ternyata positifnya juga dia bisa digunakan lengket. Iya lengket karena ini ada lilinnya. Nah tapi jangan khawatir karena nanti kalau kita juga jadi misalnya nih ibu udah selesai pakai. Kalau plastik kan berarti langsung dibuang aja kan. Nah kalau di kami ini tidak hilang. Karena Praktik tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap merek Beyond dengan produknya Beeswax Wrap dan Beeswax Bag. Selain itu, tim mahasiswa juga melakukan edukasi kepada masyarakat terkait urgensi penggunaan produk ramah lingkungan serta meningkatkan kesadaran akan gaya hidup sustainable living. Halo IBKers, kali ini kita ada di Car Free Day nih hari ini. Walaupun cuacanya gerimis ya, sedikit gerimis, tapi kita lebih semangat. Nah hari ini saya juga ditemenin nih sama mahasiswa dari PKM Beyond. Kita lihat ya, mereka lagi ngapain sih sebenarnya minggu-minggu ini. Wah semangat banget nih teman-teman di sini. Boleh nih tanya-tanya ya? Oh ya ini dari mahasiswa IB Quick Kyanggi dari tim PKMK Beyond. Betul ya teman-teman? Beyond. Kita tanya-tanya boleh? Boleh. Ngapain di sini? Nyasar di Car Free Day hari Minggu gerimis-gerimis ngapain sih? Boleh nih, siapa yang mau jawab? Kalita? Oke. Iya Bu, bener banget nih cuacanya lagi begini di Car Free Day karena kami dari tim PKMK itu lagi mau interview juga orang-orang yang ada di sini nih tentang permasalahan sampah di Indonesia. Sekaligus kami pengen juga mengenalkan Beyond. Jadi Beyond dari kampus IB Kyanggi tentang PKM juga, tentang produk kami itu apa, seperti itu sih. Oke, jadi ini masuk pembelajaran di luar kelas juga ya teman-teman ya. Biar pada kenal juga IBKers satu-satu ya. Namanya siapa, kemudian semester berapa, dari jurusan apa? Oke, dari sini. Oke, nama aku David dari jurusan Administrasi Bisnis angkatan 2022. Sekarang berarti mau masuk semester 5. Halo, nama aku Michelle, aku dari jurusan akuntansi, angkatan tahun 2022 juga. Halo, nama aku Olivia, aku dari jurusan akuntansi, angkatan 2022. Halo, nama aku Zahwa dari angkatan 2022 dari jurusan akuntansi. Halo semuanya, aku Velita dari jurusan akuntansi juga angkatan 2022. Karena tote bag-nya itu kan nggak pakai ini ya resleting ya. Iya. Nah, tapi dia pakai beeswax-nya juga ya. Betul. Beeswax-nya. Nah, itu boleh dijelasin. Jadi keunggulannya apa? Oke, baik. Oke, jadi teman-teman ini untuk produknya mungkin boleh di-share juga nih di sini. Ada harganya ya. Beeswax bag itu 24.000, satu set isi 2. Kemudian ada beeswax bag yaitu tote bag, tapi ada beeswax-nya juga harganya 40.000. Nah, untuk keunggulannya, yang pertama itu kita mungkin bisa mulai juga dari beeswax bag. Itu kan tadi udah dibilang kita mengganti sifat. Nah, mungkin ini bisa dilihat. Nah, jadi ini kami memanfaatkan juga kain bekas dan juga kain-kain sisa, terutama batik ya, supaya memang lebih khas Indonesia. Jadi kami lapisi dengan beeswax. Kemudian juga, jadi ini juga selain sebagai penutup, tapi ternyata ini juga organik loh teman-teman. Jadi bisa buat untuk tas juga, kemudian juga bisa waterproof juga di bagian yang dilapisi beeswax ini. Kemudian kalau misalnya untuk beeswax sendiri,
ini sebenarnya untuk mengganti plastik. Jadi kalau tadi ini untuk mengurangi limbah kain, kalau Beeswax Wrap ini untuk mengurangi plastik, teman-teman. Jadi kalau misalnya mengurangi plastik itu, Beeswax Wrap nih kayak gini, misalnya digunakan untuk menutup wadah, atau misalnya untuk bungkus roti, bungkus keju, bungkus buah, untuk bungkus kacang juga bisa, keripik. Jadi pokoknya semua makanan-makanan kayak snack-snack gitu. Kalau bisa kan, biasanya pakai plastik sekali pakai ya. Nah, kita mau menggantikan nih, karena Beeswax Wrap ini bisa dipakai berulang kali, dan rata-rata pemakaiannya itu bisa sampai 8 sampai setahun gitu. Sebenarnya untuk channel distribusi kita ada dua, ada offline dan online. Kalau offline bisa langsung dibeli di kampus, di Bibit Janji. Kemudian juga kalau online itu kami sediakan di Shopee, di Tokopedia, dan juga di Instagram. Itu juga bisa langsung hubungi kami aja kalau mau. Tuh, sudah ada juga transfer atas nama Olivia Johan ya BCA. Oke, terima kasih banyak teman-teman, good luck ya, semoga sukses kemudian lolos sampai timnas ya. Amin, amin. Oke, tadi kan kakak udah ini ya, kita interview dari mahasiswa kita terkait dengan Beeswax Wrap dan Beeswax Tote Bag nih. Ini juga masuk ke dalam pembelajaran di luar kelas, Kak. Menurut kakak penting nggak sih pembelajaran di luar kelas itu? Penting karena dengan produk yang tadi itu bisa ngajarin kita untuk mengaplikasikan teori 3R itu. Oke, jadi penting ya. Kalau menurut kakaknya sendiri mungkin ada pendapat lain, mungkin lebih suka di kelas atau seperti apa nih? Pastinya kita juga selain di kelas juga di luar kelas, karena itu kita nggak hanya bisa dari kelas ya, ada banyak ilmu yang bisa kita dapetin kalau kita itu coba eksplor keluar. Saya kalau untuk mencari ilmu sih sebenarnya bisa dari mana aja. Nah, kalau dari luar kelas atau di dalam kelas yaitu mungkin kesukaan dari preferensi masing-masing, jadi bisa ditambah kalau misalnya kurang ilmu di dalam kelas, bisa dicoba eksplor di luar kelas. Kakaknya? Kalau menurut aku lumayan penting sih. Pertama, dalam tema Go Green kayak gini, kalau ada sesuatu kelas yang di luar yang bisa menanam bakat-bakat yang dalam bidang Go Green itu, menurut saya itu cukup membangun sih. Pernah sih contohnya kayak menggunakan reusable straw gitu ya, biar nggak pakai sedotan plastik. Sedotan yang itu ya stainless ya, atau yang bambu seperti itu. Ada lagi mungkin? Aku mungkin pakai tumbler sih. Tumbler. Karena selain ramah lingkungan, biasanya tuh kalau tumbler itu kita juga bisa lebih lama pakai minuman di dalamnya. Oke. Tumbler ada lagi? Tadi bagus banget sedotan. Tumbler dan sedotan ya. Ada lagi? Aku pakai tote bag buat belanja. Nggak pernah pakai plastik tadi. Oke, jadi tote bag ya penggantinya. Oke, wah keren-keren banget nih kakak-kakaknya. Oke, terima kasih banyak Kak atas waktunya. Have fun ya di Car Free Day. Banget untuk masalah pengolahan sampah plastik. Ya memang sampah plastik itu sebenarnya sampah nomor satu kita yang harus kita lawan itu sampah plastik. Dimana sampah plastik itu biarpun ditanam dalam tanah itu 100 tahun nggak bakal bisa punah. Makanya kita dari LH sudah berinovasi memakai plastik KBRL, kantong belanja ramah lingkungan dari setiap Alfamart, Indomaret, retail. Contoh yang Mbak pakai ini. Jadi sebenarnya semuanya tergantung dari kesadaran manusia masing-masing. Apakah dia mau bersih, mau sehat, silahkan. Tapi kalau memang mau bersih, ya monggo. Kita dari LH Lingkungan Hidup sudah berupaya semaksimal mungkin untuk mengurangi sampah. Kita baikin lagi ke orangnya masing-masing. Mungkin untuk masalah kertas ini kita juga baru mengetahui ya. Tapi mungkin nanti lebih dalam lagi kita akan mengetahui gimana cara membuatnya, gimana cara produksinya, gimana cara manfaatnya. Mungkin ini salah satu sumber kreasi mahasiswa ya. Jadi seenggaknya ke depan ini terus berjalan, karena memang di Jakarta ini
banyak membutuhkan orang-orang yang jenius untuk mengurangi sampah pada sumbernya. Baik. Begitu seperti itu. Mungkin kami jelaskan ini sendiri, namanya itu Beyond. Jadi B itu lebah, dan kami ini produknya ini packagingnya itu kami juga tidak menggunakan bubble plastik. Kalau plastik kan memang membuat sampah, ini dari paper wrap gitu. Nah ini produk kami itu seperti ini. Jadi ada 2 set, kemudian ada kainnya ini datang dengan 2 ukuran seperti ini. Ini digunakan untuk bungkus makanan, untuk wadah, untuk pengurangan plastik begitu. Nah kami produksinya juga sendiri. Kalau dijual harganya? Kalau dijual ini dapat isi 2, yaitu satunya itu 12.000 dan 2 itu 24.000. Nah harganya itu juga jauh lebih murah dari di pasaran, karena rata-rata di pasaran itu 300.000 seperti itu. Jadi memang Namanya Bayan. Ya kami buatnya itu Dia nggak dibuat kantong biar bisa dimasukin makanan. oh ya, kalau kantong itu sebenarnya kami kalau misalnya makanan ini kan bentuknya bisa dilipat-lipat ya Bu. Oh, buat pembungkus iya, buat aja. pembungkus. Kayak Jadi, tisu ya? Iya betul Bu. Jadi tisu. iya, jadi memang bisa ini juga tahan air Bu. Mungkin saya ada air, mungkin kalau mau coba di ini kayak kami demonstrasikan kali ya. Nah jadi cara pemakaiannya pertama-tama diremes-remes dulu. Jadi untuk mengantarkan suhu tubuh, untuk panas tubuh, jadi untuk mengaktifkan kelengketan dari lebahnya seperti itu. Nah sekarang kami akan coba tes nih dengan air untuk melihat dia waterproof atau enggak seperti itu. Oke, mungkin bisa dibentuk jadi kantong dulu ya. Ini dari mahasiswa mana ini? Kami dari Institut Bisnis dan Informatika Pikianji yang ada di Kelapa Gading. Iya. Sama-sama Jakarta Utara berarti Iya ya? betul, Jakarta Utara. Betul. Mainlah kita ke Kecamatan Boleh. Koja. Iya Pak. Oke, nah ini udah dibentuk seperti kantong ini. Nah kalau bisa kain itu bisa bocor ya Bu ya, karena air ya. Nah tapi nggak bocor. Nah iya, kami akan coba demonstrasikan dulu ya. Nah ini Bu, bisa dilihat kalau airnya itu nggak tumpah. Iya, karena memang kan dilapisi lilin. Jadi bahkan ada yang pakai ini buat minum susu Bu. Jadi susu sama Coco Crunch sama sereal bisa dipakai buat makan seperti itu. Nah ini kalau mau dipegang juga boleh, silakan Pak. Iya. Nggak basah. Iya, nggak basah Bu dan nggak bocor juga. Tahan air. Iya. Tapi dia lengket ya, karena apa itu madu ya? Iya, dari lebah. Tapi jangan khawatir karena ini tinggal cuci tangan aja kok, jadi pasti hilang. Tapi kalau dia nempel di makanan nggak masalah. Nempel di makanan nggak masalah Bu, karena sifatnya antibakteri seperti itu. Mungkin ada pesan buat mahasiswa juga Bu untuk terkait permasalahan ini. Untuk mahasiswa para rekan-rekan pemuda teruslah berkarya untuk mengurangi sampah pada sumbernya, di mana kita sangat memerlukan tenaga-tenaga mahasiswa baru untuk gimana caranya sih, cobalah kan kalau pemuda itu banyak kreativitasnya masing-masing. Kreasi gimana kreasi? Selama bisa kreasi itu kami tunggu dari Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Utara. Masih. Baik, terima kasih ya Bapak, terima kasih Ibu untuk waktunya. Terima kasih udah Iya, sukses terus. Iya, terima kasih ya Bu. Menurut Bapak nih dan Ibu, ini kan termasuk salah satu pembelajaran kami di kampus di luar kelas gitu ya Bapak Ibu. Jadi anak-anak kita ayo terjun ke lapangan, bagaimana sosialisasi seperti itu. Proyeknya namanya Beyond. Menurut Bapak Ibu, kegiatan seperti ini penting atau enggak sih Bapak Ibu, dan kenapa alasannya? Kalau menurut saya sih untuk mahasiswa sekarang, generasi pemuda itu sangat penting, karena di LH Lingkungan Hidup Jakarta Utara khususnya untuk DKI Jakarta itu sangat membutuhkan kreasi-kreasi anak muda. Contohnya dari Bian ini kita membutuhkan, karena kalau dari LH sendiri yang berbuat, tapi kalau masyarakat nggak ada yang berkreasi, kita nggak bisa. Makanya semuanya kita butuh tenaga. Teruslah berjuang gimana caranya untuk mengurangi sampah pada sumbernya. Makasih. Oke, terima kasih Bapak. Bu Nining nih, seperti apa Ibu? Ya, untuk kegiatan mahasiswa-mahasiswi ini memang benar-benar bagus ya. Selain mengurangi sampah plastik, mereka juga menggunakan sisa bahan bekas ya, yang dipergunakan sebagai pengganti kantong plastik, yaitu kantong belanja ramah lingkungan. Kami juga sudah menerapkan di swalayan minimarket untuk tidak menggunakan kantong plastik lagi. Kami juga memberikan pengawasan juga kan setiap bulan untuk mereka tidak menggunakan kantong plastik, dan ini
kegiatan ini memang benar-benar bagus ya. Mudah-mudahan seterusnya jangan sampai bosan untuk pengurangan plastik ini. Mudah-mudahan mereka juga semakin giat lagi ya. Inovasi-inovasinya ditunggu dari mahasiswa. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Terima kasih Bapak Ibu. Nah, gimana? Seru kan pembelajaran di luar kampus? Selain mendapatkan pengalaman baru, mahasiswa juga dapat meningkatkan kemampuan problem solving atas permasalahan real dengan terjun langsung ke tengah masyarakat. Jadi menurut kalian penting gak sih pembelajaran di luar kampus? Yuk, mari kita diskusi di kolom komentar ya. Ikuti terus keseruan kami selanjutnya. See you, IBikers!